Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Ini video pertama dari sistem komputer bab 1, yang kita akan membahas soal bilangan digital. Apa aja bilangan digital dan lain-lain. Seperti apa penjelasannya? Simak video berikut ini. Oke, kalau kita bicara tentang sebelum kita masuk ke materi, kita bicara dulu soal komputer. Kalau kalian melihat film-film tentang komputer hacking dan sebagainya, pasti akan ada gambarannya adalah seperti ini, seperti ada orang terus menghadapi 0 dan 1. Terus apa hubungannya sih komputer dengan 0 dan 1 ini? Kenapa ini kok melekat banget di pada komputer-komputer atau film-film komputer yang berhubungan dengan teknologi? Ternyata ini ada alasannya. Ya. Ini apa hubungannya? Saklar, listrik dengan on off. Jadi ternyata komputer itu cuma bisa mengerti antara on dan off atau hidup dan mati, ya atau tidak, jadi atau 0 dan 1. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Kalau kalian tahu, komputer itu kan dayanya dia pakai listrik, sedangkan listrik itu hanya bisa dikontrol dengan on dan off, nyala atau mati. Kalau kalian sering menyalakan lampu dan dia terlihat pencet on, pencet lagi off, jadi intinya komputer itu pun juga sama, dia hanya mengerti hidup dan mati, on dan off, atau dalam pembahasan kali ini yaitu 0 dan 1. Ya, cukup jelas ya. Jadi intinya komputer itu secanggih apapun, sepinter apapun, dia pada dasarnya dia hanya mengerti 0 dan 1, on dan off, ya atau tidak. Intinya seperti itu. Intinya ada dua variabel yang berbeda dan beda itu. Oke, jelas. Terus tapi kan kita bisa buat macam-macam nih. Masa dia cuma bisa mengerti 0 dan 1? Nah, iya benar. Meskipun dia hanya mengerti 0 dan 1, dalam kasus ini ketika kita mengirim pesan, katakanlah seperti itu, dia akan mengencode pesan itu. Seperti apapun kita membuat pesan, dia akan mengkonvert pesan itu menjadi 0 dan 1, kemudian ditransmit, kemudian diterima atau di-receive, kemudian di-decode atau dikembalikan lagi seperti semula sehingga dapat dibaca oleh komputer tujuan. Kalau kurang lebih seperti ini komunikasinya. Jadi ketika contoh di sini saya mengetik kata hello world, nah di perangkat saya ini sebelum dikirim ini akan dikonvert ke bilangan 0 dan 1. Ini adalah kombinasi, ini misal ini H, ini adalah gambaran huruf H, ini adalah huruf E, L, kemudian L lagi, O, W, O, R, L, D dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi setelah diubah jadi bilangan biner,
ini adalah satu bilangan biner ini adalah 1 bit. Satu rangkaian ini adalah 1 bit. Kemudian dia dikonvert, diubah ke atau dikirim ke jaringan. Informasi diubah menjadi bit biner sebelum ditransmisikan atau dikirimkan. Jadi dikirim melalui internet, kemudian diterima oleh penerimanya. Diterimanya di sini sebelum dibaca oleh komputer, dia akan membuka kembali. Dari ini diterjemahkan ke ini kembali, jadi sehingga manusia tahunya adalah ini adalah teks atau kata-kata hello world, padahal yang dikirimkan oleh komputer atau perangkat komputer atau perangkat apapun yang berupa teknologi, tentunya dia hanya bisa berbahasa dengan bahasa 0 dan 1. Ya, cukup jelas ya. Nah, jadi file apapun atau baik itu gambar, musik, video maupun file doc, word, powerpoint dan sebagainya, itu pada dasarnya adalah kombinasi antara 0 dan 1. Tapi kita taunya manusia ya bentuknya sudah dikonvert oleh komputer itu sendiri. Jadi itulah namanya komputasi komputing, komputasi komputer. Jadi dia yang menghitung. Nah, terus menghitungnya gimana sih? Terus bagaimana cara dia merubah 0 dan 1 itu ke dalam file atau bentuk yang lain? Nah, untuk itulah kita belajar tentang bilangan digital. Nah, sistem bilangan digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka, misalnya bilangan integer atau pecahan. Nah, ini kalau di sini kita kan komputasi atau proses paling sederhana dari sebuah komputer adalah memecahkan perhitungan. Karena apa? Pada dasarnya nenek moyangnya komputer itu kan kalkulator ya, atau mesin penghitung. Dulu sejarahnya komputer itu dia komputer pertama adalah sebuah mesin penghitung. Makanya pada intinya adalah komputer adalah membantu penghitungan. Nah, misalnya di sini adalah integer atau pecahan. Tahu kan bedanya integer dan pecahan? Integer adalah suatu nilai yang bulat, sedangkan pecahan ya bisa 0, berapa, 1, berapa dan sebagainya. Intinya bukan bilangan bulat. Oke. Nah, sistem bilangan ini ada apa aja loh? Nah, ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada biner, ada oktal, kemudian ada desimal dan heksadesimal. Nah, biner ini adalah sistem bilangan yang terdiri dari 0 dan 1 atau berbasis 0 dan 1 sehingga berbasis 2, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian oktal, sistem bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau bisa dikatakan berbasis 8 karena di sini ada 8 angka atau 8 bilangan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem bilangan desimal. Ini adalah sistem bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau berbasis bisa dikatakan 10 kan, ini 1 sampai 9 kemudian plus 0 dengan 10. Ini adalah yang kita gunakan dalam perhitungan matematika kita menggunakan basis desimal, atau ini bisa dikatakan ya bilangan yang kita gunakan dalam sehari-hari. Kita menggunakan sistem bilangan desimal. Kemudian ada bilangan heksadesimal. Ini adalah sistem bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus A, B, C, D, E, F. Bisa
dikatakan ini adalah berbasis 16 karena jumlah semuanya ini adalah 16 bilangan. Oke, itu adalah jenis dari sistem bilangan. Terus bagaimana cara kita menghitungnya? Ketika kan sudah dikatakan bahwa komputer itu mengkonversikan dari 0 dan 1 ke bentuk yang lain. Contohnya kalau ini kan secara sederhananya dari kita desimal ke biner. Jadi dari bilangan yang kita mengerti atau yang bisa digunakan manusia ubah ke biner atau bilangan 0 dan 1 tadi itu. Nah, ini contohnya yang pertama yaitu bilangan desimal 12 itu sama dengan berapa kalau dibuat ke biner. Ini ya, ini kan ada tanda kurung kecil ini, terus dalam ada angka 10. Ini menandakan bahwa 12 ini adalah bilangan yang berbasis 10. Berbasis 10 itu apa? Berarti kan kembali ke sini, berbasis 10 berarti ada desimal. Kemudian kita disuruh sama dengan titik dalam kurung 2. Nah, ini kan yang berbasis 2. Berarti yang berbasis 2 itu apa? Yaitu biner. Nah, cara ngitungnya gimana? Yang pertama kita langsung aja tulis sini. Angkanya kan 12. Kita untuk mencari binernya berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kan nggak ada sisanya nih, habis. 12 bagi 2 kan 6 pas kan, tidak ada sisa, berarti sisa sama dengan sisanya 0. Kemudian 6 nya ini turun di sini. Nah, kemudian 6 dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. Kan ini pas toh, 6 bagi 2 sama dengan 3, nggak ada sisa, berarti sisa 0. Kemudian 3 kita taruh ke bawah lagi. 3 dibagi 2 masih bisa dibagi lagi. Bisa dibagi enggak? Bisa. Nah, kalau secara matematika kita biasanya kan 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. Kalau di sini tidak begitu. Jadi 3 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi kayak 1 tambah 1 kan 2, berarti kan sisanya kan masih ada 1 lagi. Nah, ini sisanya. Seperti itu ya. Jadi ini kalian ini kan sisa, kalau kita ini saya sederhanakan ya. 3 kalau secara biasanya kita menghitung 3 dibagi 2 kan sama dengan 1,5 atau 1,5. Nah, ini dalam perhitungan ini tidak demikian, hasilnya harus bulat, tidak ada 1,5, tidak ada. Jadi setengahnya ini, setengah kan kalau dibagi, jadi setengahnya ini nggak usah dihitung, jadi yang dihitung adalah 2 sama 3 bagi 2 kan 1, sisa 1, kurang lebih seperti itu. Terus 1 ini dibagi lagi, 1 dibagi 2 sama dengan berapa? Nggak bisa, 0 kan, habis. 1 dibagi 2 sama dengan 0, berarti bisa berapa? Sisa 1. Terus berapa hasilnya? Nah, untuk membaca hasilnya berarti dari bawah ke atas, di 1100 dibaca dari bawah ke atas. Jadi 12 angka desimal sama dengan 1100 biner. Nah, ini contoh kedua, ini bilangan pecahan ya. Ini kan 12,875 desimal ke biner. Nah, ini kan 12 ini kan cara ngitungnya sama lah kayak tadi ya, menggunakan cara seperti yang di atas. Untuk angka di sebelah kanan koma, nah ini angka yang sebelah kanan komanya ini kita hitung sendiri. Jadi ini kan 0, berarti kan 12 sisanya berapa? 875, berarti 0,875 tadi kan dibagi, kalau ini dikali 2 sama dengan 1,75. Yang diambil apa? Angka 1. Kemudian ini 0,75 dikali 2 sama dengan 1,5. Yang diambil berarti 1, sisanya
5 dikali lagi sampai 1 diambil angka 1, berarti kan sisanya 0 dikali 2 sama dengan 0 sama, jadi selesai. Jadi hasilnya berapa? Tadi kan 12, kalau dihitung sebelumnya adalah 110, berarti tinggal 87,875 kalau dibuat ke angka biner hasilnya adalah 111. Seperti itu. Oke. Terus gimana kalau kebalikannya, yaitu dari konversi biner ke desimal? Contohnya ini 11001 biner sama dengan titik desimal. Nah, ini gampang ya, ini paling enak justru. Jadi kita tuliskan aja dulu masing-masing angkanya 1 1 0 0, tulis dulu 1 1 0 0 1, tinggal dikalikan aja kali 2 2 2 2 2. Nah, untuk pangkatnya ini tinggal kita urutkan dari belakang 0 1 2 3 4, nah 3, terus kasih tanda plus atau juga. Nah, jatuh dulu satu persatu, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16 kali 1 16, terus 2 pangkat 3 berapa? Berarti 2 kali 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 1 8, terus berikutnya 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 kali 0 sama dengan 0, karena bilangan berapapun kalau dikali 0 ya hasilnya 0. Nah, ini kemudian selanjutnya 2 pangkat 1 kali 0, 2 pangkat 1 kan 2 kali 0 0. Nah, ini jangan sampai salah nih kan kalian, 2 pangkat 0 itu bukan 0 ya, 2 pangkat 0 itu 1. Ini kalau tadi kan bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, kalau ini bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, mau 1 juta mau 2 juta mau berapa miliar, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sehingga dapat kita jumlahkan 16 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 25 desimal. Jadi bilangan biner 11001 sama dengan 25 dalam desimal. Kemudian ini, kalau ini untuk yang bilangan pecahannya, contohnya seperti ini. Nah, kalau tadi kan patokannya kan dari belakang ya, 0 pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3, ini kurang lebih sama lah kayak tadi. Kita tuliskan dulu 110 nya, kemudian nah ini berarti kan yang di depan koma ini berarti angkanya positif 0 1 2 3, sedangkan yang di belakang koma ini berarti pangkatnya negatif, berarti mulai dari 0 min 1 min 2 sampai seterusnya. Kalau ini masih banyak lagi. Nah, ini hitungannya sama kayak tadi, ini 2,3 kali 1 2,2 kali 1 ini, sehingga hasilnya adalah 13,25. Oke, gampang ya. Terus ini dari deksimal ke oktal, ini kan contoh soalnya seperti ini, biasanya langsung 98 dalam kurung 10 atau berbasis 10 ke desimal, disuruh mengkonvert ke bilangan berbasis 8 yaitu oktal. Berarti ini 98 dibagi, kalau tadi kan biner dibagi 2, kalau ini langsung dibagi 8. Nah, 98 dibagi 8 sama dengan 12, tapi dapat sisa berapa? Sisanya 2. Nah, ini 12 kemudian turun ke sini dibagi 8 lagi dan dapatnya 1, sisa berapa? Sisa 4. Kemudian 1 ini dibagi 8 sama dengan 0, sisa 1. Jadi dibaca dari bawah ke atas sama dengan 1 4 2. Jadi desimal 98 kalau di dalam oktal itu 142. Dan kalau kebalikannya ini sama kayak
yang sebelumnya. Kalau ini dikali ya, karena dia semuanya dibagi, ini dikali karena dibalik, jadi 2 kali 8 pangkat 2. Kalau tadi kan 2 pangkat 2 pangkat, kalau ini basisnya 8 berarti ini pakainya angka 8. Ini kurang lebih strukturnya sama dari pangkatnya 0, 1, 2. Ini kan 2, 3, 4, 2, 3, 4, terus ini hasilnya adalah 166 desimal. Ini juga sama, konversi dari desimal ke hexadesimal. Hexadesimal itu kan berbasis 16. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya sama, 123 dibagi 16 sama dengan 77, sisa berapa? Sisa 11. Sedangkan angkanya kan tadi tidak ada angka 11 kan. Nah, adanya yaitu B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Nah, sehingga dikonvert ke jadi B. Kemudian 77 dibagi 16 sama dengan 4, sisa berapa? Sisa 13. 13 itu dikonvert jadi D. Kemudian 4, sisanya 4 kan, 4 dibagi 16 sama dengan 0, berarti 4, langsung tulis saja 4. Jadi kan ini hasilnya adalah 1243 dalam desimal. Kalau dalam hexadesimal jadi 4 dB. Karena kenapa kok bisa begitu, kok bisa angka? Nah, sebelumnya kan kita lihat hexadesimal itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya ini diganti A, terus ini 11 ganti B, 13 ganti C, 12 ganti C, 13 ganti D, 14, 15 lagi ganti F, E, dan sampai F. Nah, itu ya, ini masuklah 4 G, B. Nah, ini kemudian ini yang terakhir ya kayaknya. Terakhir itu hexadesimal ke desimal. Ini adalah jadi kan ini ya sama ini caranya, tinggal 2 kali ini kan karena berbasis 16 berarti kali 16. Ini A ini kan sama dengan 10 ini tadi kan 10 berarti 10. Terus C ini berapa kalau diangkakan berarti hasilnya adalah 12. Nah, terus ini dikali 16 pangkatnya tinggal menyesuaikan 0, 1, 2. Terus hasilnya kurang lebih seperti ini, 2AC sama dengan 684. Oke, jelas ya tentang bilangan digital mulai dari biner, oktal, desimal, dan hexadesimal sampai yang tadi sebelumnya adalah mengenai soal komputer, bahasa komunikasinya dan sebagainya. Jelas ya, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.